Ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang belum benar-benar bisa move on dari kamu. Ya, teman-teman, kita mau cari tahu energinya dia, ciri-cirinya dia. Untuk kamu yang mungkin sudah berulang kali punya pasangan dulu, lalu gagal gitu ya. Mungkin kamu tahu salah satu ciri-cirinya ini mengarah ke siapa? Teman-teman, ini general reading. Kamu slow aja, relax aja. Biarkan aku yang menarik energi kamu ya. Ambil yang positifnya, dibuang negatifnya, ambil yang resonate-nya. Kalau nggak resonate atau tidak cocok sama sekali sama kamu, ya sudah tinggalkan. Jangan dipaksakan kalau memang nggak cocok ya. Ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang belum benar-benar bisa move on dari kamu, belum benar-benar bisa melupakan kamu dan hubungan kalian. Seperti apa orangnya? Ciri-cirinya, di sini ada The Hangman. Ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang belum benar-benar bisa melupakan kamu. Belum benar-benar bisa melupakan kamu, belum move on dari kamu. Strength, terkesannya move on gitu ya, terkesannya baik-baik saja, tapi tidak seperti itu gitu ya teman-teman, yang belum benar-benar bisa move on dari kamu. Oke, ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang belum benar-benar bisa move on dari kamu, belum benar-benar bisa melupakan kamu. Seperti apa orangnya? Mungkin kamu sudah bisa meraba-raba orangnya nanti ya teman-teman. Di sini ada Nine of Pentacles. Oke, pekerja keras ya, sangat-sangat mandiri, orangnya sangat-sangat pemberani sebenarnya. Ya. Oke. Satu kartu lagi, ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang belum benar-benar bisa move on dari kamu. Oke. Ada Five of Pentacles ya. Ini tidak terikat gender teman-teman, seperti biasa ya, tidak terikat gender, mau laki-laki mau perempuan, kamu masih single banget atau bahkan kamu sudah menikah, sudah punya pasangan, bebas, ambil yang resonate-nya ya. Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Capricorn, Virgo. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia, orang dari masa lalu kamu ini. Teman-teman, jelas perpisahan kamu dan dia ini sangat menyakitkan ya. Untuk dia, untuk kamu. Ya, di sini ada Five of Pentacles. Cuman seperti tadi aku jelaskan sesuai dengan judulnya ya, judul general reading kita kali ini, dia belum benar-benar bisa move on dari kamu, belum benar-benar bisa melupakan kamu. Kelihatan di sini ada Strength dan ada Five of Pentacles, juga ada The Hangman. Ya, dia cukup menyimpan perasaannya dia sama kamu. Ya, setidaknya kenangan-kenangan baik yang pernah dia laluin sama kamu, harapan-harapan yang pernah dia curahkan di dalam hubungan cinta kamu sama dia gitu ya. Ini ada The Hangman. Meskipun dia cinta banget sama kamu, meskipun dia belum bisa melupakan kamu, belum benar-benar bisa move on dari kamu, tapi dia tidak akan melakukan apapun sih kayaknya teman-teman, ada The Hangman. Karena apa? Mungkin dia melihat kamu sudah punya pasangan, atau mungkin dia masih ada rasa bersalah sama apa yang telah terjadi di belakang sana bersama kamu. Jadi dia tahu diri lah, istilahnya seperti itu. Padahal aku merasakan orang dari masa lalu kamu ini kebanyakan single, sampai sekarang single. Entah mungkin dia pernah mencoba sama orang lain, bahkan sampai menikah mungkin, tapi akhirnya gagal. Entah apa kegagalannya dia gitu ya. Mungkin pernah pacaran juga gitu, sudah di tahap yang cukup serius dulu gitu ya, pernah mencobalah, tapi dia gagal lagi, dan saat ini dia single. Dia fokus sama pekerjaannya dia. Ada Nine of Pentacles. Aku merasa di sini orangnya banyak duit, pekerja keras banget ya teman-teman ya. Dia memang fokus dengan dirinya saat ini, fokus dengan kebahagiaannya saat ini. Tapi jauh di dasar hati kecilnya dia, di dasar hatinya dia yang paling dalam ya, dia masih belum bisa benar-benar melupakan kamu. Di sini ada Five of Pentacles. Tanpa dia sadari atau bahkan dia sadari ya teman-teman, dia sering sekali memantau kamu, dia sering sekali mengirimkan energi kerinduannya sama kamu. Dia energi itu mungkin dia bisa kirimkan ke kamu ya melalui pikirannya dia, melalui doa-doanya dia. Pokoknya dia sering sekali membawa energi cintanya dia sama kamu, kerinduannya setidaknya. Ya, ada Strength di sini. Mungkin dulu hubungan kamu sama dia on off, gitu ya, on off. Mungkin banyak sekali perbedaan karakter, mungkin dia keras atau vice versa ya teman-teman, atau terbolak-balik nih, ada perbedaan karakter yang begitu kelihatan di sini, gitu ya. Cuman aku merasakan meskipun banyaknya perbedaan karakter antara kamu sama dia saat itu ya, saat kamu punya hubungan cinta sama orang ini, tapi dia nyaman sama kamu gitu ya, dia tidak masalah dengan perbedaan karakter itu. Terus kenapa sih gagal ya? Kegagalan itu kan banyak ya teman-teman ya, bukan hanya karena pengkhianatan saja. Mungkin karena perbedaan karakter yang sudah terlalu besar gitu ya, juga udah banyak usaha di situ, lama-lama capek juga sih. Entah kamu capek, entah dia capek, entah kalian berdua capek, lelah gitu ya dengan perjuangan itu. Atau mungkin ada perbedaan mungkin tidak disetujui. Banyak kenapa
suatu hubungan cinta itu bisa selesai gitu ya, tidak berhasil, banyak faktor ya teman-teman. Ambil yang resonate sama keadaan dan situasi kamu saat itu. Tapi yang jelas, cinta, nyaman kamu sama dia, dia sama kamu gitu ya. Bahkan di sini bukan hanya cinta sebagai pasangan kekasih saja, tapi mungkin ya ada penerimaan, dia merasa diterima sama kamu atau sebaliknya seperti itu gitu ya. Ada kenyamanan sebagai teman, sebagai lawan bicara, sebagai lover juga seperti itu gitu. Tapi ya memang ada beberapa keadaan yang memang harus saling meninggalkan ya. Aku merasakan di sini banyak dari kamu ini kenapa hubungan kamu sama dia ini selesai, tidak berlanjut gitu ya teman-teman, gagal, tidak sesuai harapan baik kalian berdua saat itu ya. Ini bukan karena tidak saling mencintai lagi sih, bahkan saat itu juga kamu masih punya kenyamanan sama orang ini. Kalau orang itu kan orang dari masa lalu kamu itu kan masih belum bisa move on dari kamu sampai sekarang. Kalau kamu mungkin sudah move on, tapi setidaknya saat perpisahan itu memang masih saling mencintai, masih ada rasa saling merindukan pada awalnya, terutama kamu ya. Tapi kalau dia sampai sekarang belum benar-benar bisa move on, mungkin kalau ketemu sama kamu atau mungkin di depan teman-temannya dia, keluarganya dia kelihatan cuek, kelihatan sudah move on, kelihatan sudah melupakan kamu. Apalagi dia mungkin sudah beberapa kali mencoba dengan orang lain tapi gagal lagi gitu ya. Tapi sebenarnya jauh di dasar hatinya dia yang paling dalam, dia masih sering sekali merindukan kamu ya. Dan kerinduan, rasa cinta, rasa sayang dan peduli itu sering dia kirimkan sama kamu, tapi dia tidak akan berbuat apa-apa. Ada the hangman. Banyak faktor ya kenapa dia tidak berbuat apa-apa teman-teman ya. Mungkin kamu sudah punya pasangan ya, mungkin juga dia merasa masih ada ganjalan di hatinya dia, rasa sakit hatinya dia, makanya dia nggak mau maju gitu ya teman-teman ya. Tapi dia tetap mendoakan kamu. Di sini ada the hangman ya. Ini seorang pendoa yang sangat baik. Dia sering sekali bermeditasi ya. Hubungan dia dengan sang sumber, dengan spirit guides-nya dia juga sangat dekat. Dia percaya dengan hal-hal yang sifatnya spiritual gitu ya teman-teman ya. Dia kalau lagi bete banget, lagi bosan banget, dia menarik diri dari keramaian ya, meskipun itu dari pasangannya, meskipun itu dari keluarganya gitu ya. Meskipun dia sesibuk-sibuknya apapun dia di pekerjaannya dia, kalau dia lagi membutuhkan waktu untuk sendiri ya, untuk berkontemplasi, benar-benar untuk sendirilah, untuk me time gitu ya, benar-benar dia akan melakukan itu. Karena fokusnya dia untuk kenyamanannya dia saat ini. Yang penting dia nyaman, yang penting dia banyak uang, karirnya baik gitu ya, itu yang dia utamakan saat ini teman-teman ya. Banyak yang masih single ya. Ini tipikal orang yang ciri-cirinya dia ya teman-teman. Tipikal orang yang memang sulit untuk didekati sih ya. Lawan jenis sulit untuk mendekati dia, terkesannya angkuh, sombong, galak gitu ya teman-teman. Sulit untuk jatuh cinta, makanya dia jatuh cintanya sama kamu ya, tapi gagal ya kan. Ya udah, karena dia sulit jatuh cinta, dia mendapatkan kenangan-kenangan baik dari hubungan cinta itu sama kamu, tapi satu dua hal membuat dia gagal hubungan ini ya. Sampai sekarang dia belum bisa melupakan kamu karena dia sulit untuk jatuh cinta, dan kamu yang membuat dia jatuh cinta saat itu ya teman-teman ya. Bahkan mungkin sampai saat ini gitu ya. Ini punya rambut yang sangat indah, baik laki-laki maupun perempuan ya teman-teman ya. Ini orang dari masa lalu kamu ini punya rambut yang sangat indah, sangat terawat sekali. Meskipun kalau misalnya kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki dan orang dari masa lalu kamu ini perempuan ya, meskipun dia suka sekali mengikat rambutnya gitu ya, tapi sangat terawat, sangat indah sekali. Dia bangga dengan rambutnya dia. Meskipun sering diwarnai misalnya ya teman-teman, tapi tetap terlihat sangat indah, sangat terawat. Ini orang yang banyak duit ya. Aku nggak bisa bohong, di sini orang yang banyak duit, sukses, pekerja keras sekali. Dia sangat mandiri, bahkan dia bisa memenuhi segala hobinya. Kalau dia single parent, dia memenuhi kebutuhan anak-anaknya, keluarganya sendiri dengan kerja kerasnya dia sendiri. Sangat mandiri. Dia suka barang-barang mewah teman-teman. Aku lihat dari Nine of Pentacles ya. Dia suka sekali barang-barang mewah, yang branded, yang cocok sama dia, yang nyaman dia pakai. Pokoknya kelihatan pantas lah di dia ya, meskipun itu mahal ya, dia nggak peduli gitu. Itu mungkin menjadi salah satu cara dia, menurut dia ya, menjadi salah satu cara dia untuk menghargai dirinya, menghargai kerja kerasnya dia sendiri. Bukan hanya soal fashion, dia mau jalan-jalan kemana, dia mau makan kemana, meskipun itu mahal, kalau dia suka ya dia akan lakukan. Banyak uangnya, kelihatan ya dari penampilannya juga cara dia bersikap, bertutur kata, kelihatan orangnya sukses teman-teman ya. Aku lihat punya sifat yang cukup bijaksana ya, pintar sekali melihat situasi. Makanya kenapa dia memutuskan untuk sudahlah,
dia pendam semua perasaan cintanya dia sama kamu, belum bisa melupakan gitu ya, dia pendam sendiri karena itu salah satu dari kebijaksanaannya dia. Ya, mungkin ya banyak hal yang dia tidak mau ulangi gitu ya. Misalnya dia maju ke kamu, dia ungkapkan perasaan cintanya sama kamu. Sementara dia tahu banyak perbedaan, dia nggak mau mengulangi kejadian yang sama. Apalagi kalau dia lihat kamu sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan, banyak perbedaan dan sebagainya. Dia orangnya cukup realistis, aku lihat dari strength. Cukup realistis. Jadi ya realistis, orangnya bijaksana, dia melihat banyak situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dia maju ke kamu. Setidaknya saat ini. Ya, teman-teman ya. Oke guys, kita cari tahu lagi ya. Apalagi sih yang perlu kamu ketahui ya tentang dia nih yang belum benar-benar bisa move on dari kamu, orang dari masa lalu kamu. Ini temanya, tema general readingnya aku ambil khusus untuk kamu yang masih kepo-kepo nih soal orang dari masa lalu ya. Apalagi kalau kamu memang mungkin juga masih suka teringat soal orang ini. Adakah ciri-ciri dia di sini, orang yang kamu pikirkan itu? Kita lihat nanti. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang si dia, orang dari masa lalu kamu yang belum benar-benar bisa melupakan kamu, teman-teman, yang energinya ada di sini bersamaku. Komitmen, ya orang ini sudah punya komitmen dengan seseorang ya teman-teman ya, atau dia memang punya karakter yang punya komitmen sangat kuat ya. Misalnya udah putus ya putus aja meskipun masih cinta, tapi dia orangnya cukup realistis gitu ya. Atau mungkin juga aku melihat di sini beberapa dari kamu memang banyak yang masih single, tapi ada juga yang sudah berkomitmen dengan seseorang, sudah punya pasangan ya. Ini tipikal orang cukup setia ya. Kalau dia udah jatuh cinta, dia cukup setia sama pasangannya. Sama pertemanannya juga ya. Kalau dia sudah punya teman dekat, dia sudah punya pekerjaan, dia sangat berkomitmen. Orang yang cukup berkomitmen dengan apapun yang ada di hidupnya dia. Pekerjaan, teman-temannya dia, keluarganya dia, pasangannya dia. Kesetiaannya dia cukup bisa dipertanggungjawabkan kok teman-teman ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui? Oke. Communication. Dia punya skill komunikasi yang sangat baik. Ini mungkin sangat berguna untuk pekerjaannya dia, hubungannya dengan pertemanan, hubungannya dia dengan klien-kliennya atau customernya dia. Pokoknya komunikasinya dia, skill komunikasinya dia sangat baik. Cara bicaranya dia sangat tertata. Ya, teman-teman, cara bicaranya dia tuh sangat tertata. Kelihatan orang yang berpendidikan, kelihatan orang yang punya circle pertemanan yang high class gitu, teman-teman ya. Dari cara dia berkomunikasi kelihatan banget. Teach. Ya. Dengan skill komunikasi dia yang sangat baik, sangat tertata, sangat berwibawa gitu ya. Aku lihat dari strength ya teman-teman, orangnya cukup berwibawa. Ini sangat berguna untuk pekerjaannya dia. Untuk beberapa dari kamu mungkin dia seorang dosen, pengajar lah, tenaga pengajar ya, dari SD, TK, mungkin dosen kayak gitu teman-teman ya. Smudging. Oke. Teman-teman, ini tipikal orang yang dicari banyak temannya dia gitu ya. Ini tipe orang yang memang seru, tipikal orang yang memang enak diajak bicara, apalagi kalau dia sudah sangat peduli dengan seseorang, temennya kah, keluarganya kah, atau pasangan gitu ya, lawan jenis gitu. Dia tipikal orang yang memang enak diajak bicara ya. Bisa membantu seseorang yang memang lagi galau banget, lagi energinya lagi negatif banget gitu ya, bisa membantu seseorang yang memang membutuhkan bantuannya dia, banyak masalah ya, sekedar untuk berada di dekat dia aja bisa membantu orang-orang yang lagi galau gitu, membutuhkan saran, membutuhkan pandangan-pandangan dari dia. Seperti tadi aku jelaskan, beberapa dari kamu kayaknya seorang psikolog ya. Untuk beberapa dari kamu, orang dari masa lalu kamu ini biasa bekerja membantu orang lain dengan saran-sarannya dia, dengan kebijaksanaannya dia, tentu saja di latar belakangnya dengan pendidikan ya teman-teman. Suka sekali membantu merilis atau membantu memberikan solusi-solusi kepada orang-orang yang memang banyak masalah, galau, resah, gundah gulana gitu. Mungkin memang ini sebagian dari pekerjaannya dia gitu. Tapi yang jelas dia ini selalu dicari. Kalau nggak ada dia nggak seru. Kalau nggak ada dia keadaannya tuh nggak enak aja gitu ya teman-teman. Tipikal orang yang sangat dicari sama teman-temannya dia, sama keluarganya dia gitu ya. Bahkan dia bisa membantu orang lain, apalagi membantu dirinya sendiri. Ya, bahkan dia bisa memendam perasaannya dia sama kamu karena dia tidak akan bergerak apa-apa, setidaknya sampai saat ini. Ya, dia bisa dia bisa merilis semua kesedihannya, kekecewaannya dia sendiri tanpa bantuan orang lain. Dia bisa. Gitu ya, teman-teman. Semandiri itu dia, semampu itu dia. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang dari masa lalu kamu, teman-teman, yang energinya ada di sini bersamaku. Ya, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang dia, orang dari masa lalu kamu yang belum benar-benar bisa melupakan kamu, belum benar-benar bisa move on dari kamu ya. Sering sekali teringat kejadian-kejadian atau
kenangan-kenangan indah di antara kamu sama dia. Bahkan kenangan-kenangan pahit juga dia teringat ya, teman-teman ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui? Segala sesuatunya. You deserve love. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui, teman-teman? Flirt. True love. Let your friends help you. Oke. You deserve love. Tadi aku sudah jelaskan sedikit, teman-teman. Orang ini susah sekali jatuh cinta. Sekalinya jatuh cinta, dia lumayan setia ya, teman-teman ya. Dia punya komitmen. Kalau dia sudah jatuh cinta, dia punya pasangan ya, dia akan setia sama itu. Ya, teman-teman ya. Dan menurut dia kamu layak untuk dicintai. Makanya sampai sekarang dia belum benar-benar bisa move on dari kamu. Mungkin banyak sekali pengertian-pengertian yang kamu berikan ke dia. Karena apa? Dia punya sifat atau karakter yang cukup keras. Sulit untuk didekati. Cuman kamu yang bisa meluluhkan hatinya dia. Menjinakkan dia, istilahnya seperti itu ya. Makanya ya itulah, dia sulit move on ya sampai sekarang, teman-teman ya. Entah sudah berapa lama kamu berpisah sama orang ini. Dan ini orang dari masa lalu kamu yang keberapa hubungannya sama kamu ya, teman-teman. Tapi dia merasa kamu layak untuk dicintai. Saat itu, saat punya hubungan sama kamu. Mungkin kamu unik. Kamu beda dari pasangan-pasangan dia sebelumnya. Ya, di sini ada flirt. Dia suka sekali menggoda kamu. Dulu, pendekatannya kamu ke dia gitu ya, dia ke kamu. Terutama dia ke kamu nih, dia senang sekali menggoda kamu. Mungkin memberikan nama-nama yang khusus untuk kamu. Mungkin sering sekali membuat kamu jengkel. Ya, itu mungkin bukan karena benar-benar dia nggak suka sama kamu ya, tapi memang itu mencari perhatiannya kamu gitu. Intinya orang ini suka sekali menggoda kamu dulu. Bahkan dari kamu baru berteman, pendekatan gitu ya, dan lebih sering lagi ketika kamu punya hubungan cinta sama dia. Di sini ada let your friends help you. Ya, kamu dulu ini punya hubungan cinta sama dia bukan yang tiba-tiba tertarik gitu ya, dia ke kamu, kamu ke dia gitu, tidak. Mungkin secara fisik dia ngeliat kamu menarik, begitupun sebaliknya langsung jatuh cinta, tidak. Ini adalah proses yang diawali dengan pertemanan ya, ada let your friends help you ya. Diawali dengan pertemanan, curhat-curhatan, kenyamanan, kok ketemu chemistry-nya, kayak gitu teman-teman ya. Dan mungkin hubungan kamu sama dia tadinya dikenalin sama teman-teman kamu ada di circle pertemanan yang sama. Ini menjadi salah satu clue ya, teman-teman ya. Orang dari masa lalu kamu yang memang belum bisa move on sampai sekarang sama kamu. Belum benar-benar bisa move on. Ya, di sini ada let your friends help you. Ya, ini mungkin dulu kamu dikenalin sama temannya dia atau vice versa ya, teman-teman. Intinya, kamu ada di circle pertemanan yang sama, tadinya baru temenan aja deh, nggak ada hubungan cinta gitu ya. Nyaman sebagai teman saja. Ada true love, dia merasa kamu cintanya dia. Mungkin dulu hubungannya ini antara kamu sama dia ini indah ya, teman-teman ya. Indah, cukup indah gitu. Kamu cinta dia, dia cinta kamu. Sempat ada bayangan-bayangan positif, nikah nih, serius nih, direstui nih sama semesta, kayak gitu-gitu. Bayangan-bayangan indah, harapan-harapan yang positif. Tapi dengan berjalannya waktu mungkin hubungan ini gagal, entah apapun itu. Tapi aku merasakan di sini banyak sekali perbedaan antara kamu sama dia. Salah satunya perbedaan karakter yang cukup jauh, ada rasa lelah kamu ya ke dia atau vice versa, teman-teman. Intinya ada rasa lelah untuk mempertahankan hubungan ini. Ada juga perbedaan pola pikir yang sangat jauh, perbedaan usia, banyak-banyak perbedaan. Ya, teman-teman ya. Jadi meskipun cinta tidak bisa dipaksakan, tapi memang aku merasakan ada rasa cinta antara kamu ke dia, dia ke kamu ketika hubungan cinta itu terjadi. Bahkan sampai sekarang dia masih belum bisa melupakan kamu. Ya. Dia suka hewan ya, teman-teman, atau vice versa. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Kamu suka hewan, dia suka hewan, atau kalian berdua suka hewan. Mungkin ini menjadi salah satu yang membuat kamu sama dia cocok saat itu ya, teman-teman ya. Ini secara intuisi sangat tajam, dia mengerti tentang spiritual, dia tahu siapa yang menjaga dia. Bahkan beberapa dari kamu, dia ini ya, orang dari masa lalu kamu ini, yang menjaganya salah satunya adalah spirit animal. Ya, teman-teman ya, dan dia tahu itu. Suka sekali alam, suka sekali pegunungan terutama ya, orang ini suka sekali yang hijau-hijau, suka sekali ketenangan, suka sekali pohon-pohon, bebungaan kayak gitu ya. Mungkin dia punya taman di tempat kerjanya dia atau di rumahnya dia. Ya, suka sekali alam lah intinya. Kalau dia mau refreshing, dia mau jalan-jalan, dia mau melepaskan semua penatnya dia, kejenuhannya dia, lebih memilih alam sih. Ya. Inisial kamu atau inisialnya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia ya, teman-teman ya. Si dia orang dari masa lalu kamu yang belum benar-benar bisa move on dari kamu ya. Aku merasa di sini ada Five of Pentacles. Untuk sedikit dari kamu yang menonton videoku, bahkan kamu juga belum bisa melupakan dia. Ya, belum bukan berarti tidak. Ya, teman-teman, tapi sampai saat ini aku merasa energinya bahkan kamu juga belum bisa benar-benar melupakan dia. Untuk sedikit dari kamu. Oke.
Oke, aku rapin dulu guys. Oke, di sini ada huruf W, I, ada B, N, A, F, ada D, ada K, ada V, ada X, X-nya ada 4. Ya. Kayaknya emang semesta merestui aku membuka general reading dengan tema seperti itu deh ya teman-teman. X-nya ada 4 loh nongolnya ya. Oke teman-teman, ini dia suka olahraga ya, entah laki-laki atau perempuan, orang dari masa lalu kamu yang belum benar-benar bisa move on sama kamu, dia sangat suka olahraga. Dari tubuhnya kelihatan seksi, kelihatan sehat gitu ya teman-teman ya. Vibes-nya tuh positif sekali dari dia gitu ya. Orangnya ceria, cukup ceria, apalagi kalau dia sudah sangat dekat dengan seseorang, dia baru kelihatan nih, orangnya nggak segalak itu, orangnya nggak sedingin itu, orangnya cukup ceria kok gitu, orangnya cukup seru kok gitu ya teman-teman. Cuman memang agak pemilih ya, dalam hal cinta, dalam hal memilih pertemanan, agak pemilih ya. Sangat menarik secara fisik, dia punya banyak uang, dia menarik secara fisik, ya nggak heran dia dikerubutin sama lawan jenis. Cuman dia sangat pemilih sekali teman-teman ya, dalam memilih cinta. Yang nggak serak di hatinya dia tolak saat itu juga. Setegas itu dia untuk menentukan kebahagiaannya dia ya. Oke teman-teman, semoga cocok. Kalau nggak cocok sama sekali atau tidak suka dengan tema mantan-mantanan seperti ini, ya sudah tinggalkan saja, nggak apa-apa. Jangan dipaksakan ya. Doakan segala hal yang positifnya. Aku melihat sebagian besar dia tidak akan bergerak untuk saat ini, untuk menghubungi kamu atau untuk mendekati kamu, tidak. Ya, karena banyak sekali pertimbangannya dia. Dia cukup bijaksana untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut. Oke teman-teman, bye-bye.